mash up the place. Yang membedakan dengan bengkel lain nih, bengkel lain kebanyakan lebih konsentrasinya yang daily seperti ngecat aja atau ganti oli dan ini. Cuma kalau builder di Tangerang ini belum banyak ya saya lihat ya. Yang membedakan ya saya lebih banyak mengambil kerjaan yang totally istilahnya yang ngebangun dari nol ya, seperti dari mobil mati. Bodinya juga udah nggak karuan, itu kita kembaliin ke orisinilnya. Halo sobat Autoholic, selamat datang di Markas Cars Builder. Gue di sini mau cerita sedikit tentang gue mencintai otomotif ini sampai membangun nge-builder beberapa mobil. Awalnya itu gue sama orang tua gue nggak pernah dikasih mobil baru. Intinya gue selalu dikasih mobil tua lah. Sedangkan teman-teman gue dulu nih zaman kuliah mobilnya baru-baru nih, gue dikasih Mercy tua dulu. Gimana caranya Mercy tua bisa dilihat enak jalan bareng dengan mobil-mobil yang baru. Itu gue suka otomotif dari tahun 97-an kurang lebih. Gue dikasih mobil sama orang tua gue, kondisi yang kurang lebih ya cukup mengenaskan lah. Habis itu gue cat, gue rapiin, gue bangun, sampai akhirnya temen gue yang pada suka mobil, pakai mobil baru tuh ingin punya mobil tua tapi cakep gitu. Nah terus berjalannya waktu ternyata hobi gue cuma ngebangun doang gitu. Ngebangun mobil sampai bagus, habis itu gue bingung deh diapain. Gue taruh lagi, gue cari bahan lagi, gue rapin lagi, udah jadi gue taruh lagi. Jadi itu asal muasalnya gue ngebikin Markas Cars Builder ini. Jadi emang hobi gue ngebangun mobil. Markas sih bisa membangun mobil apa aja ya, maksudnya kita ngebangun sesuai dengan keinginan yang punya mobilnya. Maunya seperti apa, tapi dari awal dia misalkan udah mau minta dibangun di sini, saya kasih masukan kalau mobil ini nih baiknya tuh seperti ini, dijadikannya seperti ini. Tapi sekali lagi Markas itu mengikuti kemauan dari pemilik mobilnya untuk ngebangunnya gitu. Untuk beberapa mobil memang masih banyak ada di pasaran, tapi ada pula yang sudah tidak ada di sini ataupun barunya nggak ada. Kadang-kadang kalau barunya nggak ada kita ambil barang-barang copotan. Tapi kalau misalkan nggak ada tetap minta baru, kita biasanya import dari luar gitu. Cuma ya tergantung kekuatan dari konsumen sendiri untuk ngebangunin mobil mau seperti apa gitu aja. Tapi kalau untuk spare part masih ada kok, masih bisa diusahakan. Mau mobil seperti apa juga gitu. Untuk beberapa tipe mobil bisa. Jadi contohnya di satu brand, kadang-kadang part di satu brand ini bisa dipakai di mobil lain juga. Dan banyak saya beberapa kali mengerjakan itu, mobil Eropa dipasangin mobil mesin Jepang juga bisa gitu. Jadi tergantung kita aja, kan semuanya dihitung rasionya apanya, selama bisa memungkinkan ya bisa digunakan, itu aja. Untuk nge-builder biasanya memang harus antri sih, kita ngikutin antrian dulu, gitu udah oke.
kita kasih jadwal kapan mulai dikerjakan. Nah, biasanya kita tanya dulu konsumen ini maunya dibangunnya seperti apa. Ngecat kan banyak mas, ada yang dipretelin sampai total tinggal body aja, atau sekedar cuma nggak usah terlalu deh, mesinnya turun aja deh. Ada juga yang body aja sampai diguling. Nah itu kan tergantung kemauan konsumen. Tapi ya pengerjaannya tuh kurang lebih ya, untuk yang paling cepat aja 3 bulan, paling lamanya bisa 1 tahun, tergantung tingkat kesulitan dari kondisi mobil awalnya, seperti itu. Itu aja sih. Garansi kita sih kasih selama kesalahan dari pengerjaan, kita kasih dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi kalau kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari pemilik, misalkan di jalan keserempet, ya bukan tanggung jawab saya, tapi misalkan 3 bulan ada cat yang kusam atau ada yang ngangkat, itu masih tanggung jawab kita. Seperti itu. Jadi kita ngasih range garansinya sih 6 bulan. Cuma kadang-kadang namanya bengkel gini, dari mulut ke mulut, banyakan temen yang ngerjain juga kan. Setahun aja kadang-kadang kita garansi mas. Gitu aja. Restorasi total startnya dari 50 juta sampai 150 juta kurang lebih untuk restorasi total. Tapi kalau untuk sekedar builder cat atau ngecat aja, itu range harga kita dari 12 juta sampai 120 juta. Kalau untuk ngebuilder dari kayak mobil mati, itu range-nya bisa dari 50 juta sampai 150 juta. Udah include part, include karet-karet, kaki-kaki lah, include spare part yang ini lah, yang susah didapatkan, kurang lebih range-nya 50 sampai 150 juta. Nah, yang satu ini beda lagi nih. Ini mobil bersejarah buat gua. Ini mobil pertama ayah saya. Kebetulan nih mobil build up Fiat 2100, bukan tidak masuk Indonesia. Kebetulan nih bulat dibawa dari luar negeri. Mobil kebetulan gua lahir, ibu saya dibawanya naik ini nih waktu itu tuh. Jadi ini mobil sentimentalnya sangat besar buat saya. Jadi saya ngebangunnya sangat hati-hati. Untuk ngebangun bodinya aja saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk bodi aja. Nah yang satu ini beda lagi nih. Ini mobil bersejarah buat gua. Ini mobil pertama ayah saya. Kebetulan nih mobil build up Fiat 2100, bukan tidak masuk Indonesia. Kebetulan nih bulat dibawa dari luar negeri. Ini mobil kebetulan gua lahir, ibu saya dibawanya naik ini nih waktu itu tuh. Jadi ini mobil sentimentalnya sangat besar buat saya. Jadi saya ngebangunnya sangat hati-hati. Untuk ngebangun bodinya aja saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk bodi aja. Untuk spare part lainnya saya tidak mau pakai yang tidak original. Jadi saya masih menunggu beberapa part sehingga mobil ini baru jadi bodinya aja. Masih menunggu body part lainnya. Jadi mobil ini sangat berkesan buat saya, dan untuk pengerjaannya saya akan sangat-sangat hati-hati. Untuk selain menunggu part dari luar, saya lagi mengkonsepkan untuk interiornya, jok dan lain-lain masih ori bawaannya. Bahannya saya lagi mencari yang cocok dengan bahan jok seperti awalnya. Kebetulan di mobil memang setir kiri dan masih terbuat dari gading. Dan untuk seri ini tidak masuk di Indonesia.
yang masuk ke Indonesia tuh ada 2 seri lainnya, tapi untuk seri 2100 Fiat tidak ada di Indonesia. Makanya ini mobil cukup sulit untuk mendapatkan spare partnya, apalagi setir kiri. Jadi harus disesuaikan. Banyak di Indonesia mungkin, tapi kan setirnya kanan. Ini kita karena setir kiri, saya masih nunggu beberapa part dari luar untuk diakomodasikan di mobil ini. Untuk unit ini mobil Peugeot tipe 304 yang cukup langka. Jumlahnya di Indonesia kurang lebih tidak ada yang jalan di Indonesia sekarang, kurang lebih nggak sampai 10 unit lah. Ini saya ambil datang waktu itu kondisinya tidak hidup sama sekali. Dengar kabarnya sih sempat tidur 5 tahun. Tidurnya di bawah pohon, terus dikirim ke markas, kita builder. Pertama-tama dia datang nih, saya copotin semua, interior, kaki semua, terus kita lakukan pengecatan. Untuk mesin saya repair semua, saya ganti semua, untuk packing-packing, jeroannya juga, supaya kembali hidup normal. Untuk dari segi interior, saya mempertahankan keorisinalannya. Bahan masih pakai aslinya, cuma busanya kita repair supaya ngebentuk lagi seperti baru. Terus dari segi keseluruhannya, mobil ini lebih mempertahankan keorisinalan. Spion-spion dan lain-lain aksesorisnya kita kembalikan orisinil. Yang membuat lebih beda hanya mengikuti zaman aja, kita ceperin jadinya, jadi kelihatan lebih lucu aja. Kebetulan ini juga cukup peminatnya sekarang, kalau dibawa ke acara-acara mobil tuh dapat sambutan yang sangat positif dari teman-teman otomotif. Untuk pengerjaan Peugeot 304 ini kurang lebih waktu itu 6 bulan. 6 bulan dikarenakan untuk engine partnya cukup sulit karena di toko spare part sudah tidak ada yang jual. Kebetulan kita substitusi dengan spare part Peugeot juga, cuma jenis mobil lain, tapi bisa dipakai di mobil Peugeot ini. Untuk proses pengerjaan bodi memakan waktu kurang lebih 2 bulan karena kita kerok dulu semua. Kita kembalikan bentuk orisinilnya, baru dilakukan pengecatan. Yang lama selain mencari spare part, yang kedua detailing dari mobil ini biar kelihatan seperti 304 pada waktu keluar dari showroom dulunya. Jadi saya ngumpulin part-partnya itu memakan waktu cukup lama karena cukup sulit, karena populasinya nggak banyak di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk interior, pengerjaan bodi itu sih masih umum lah range-nya. Yang lama hanya menunggu engine part yang cukup sulit karena di toko sudah tidak ada yang jual. Untuk yang satu ini, tadi kan kita membahas tentang Peugeot 304. Untuk ini Peugeot 504, cuma alirannya custom. Saya membuat mobil ini agar mobil tua juga dilihat oleh anak-anak milenial sekarang ini. Jadi tidak kalah dengan mobil-mobil yang baru. Kalau seri 5 ini lebih besar ukurannya. Untuk tahun, kalau yang hijau ini diproduksi tahun 1974. Untuk yang putih tadi 304 produksi tahun 1983. Jadi Peugeot 504 ini produksi untuk seri ini cukup lama, dari tahun 1968 sampai 1982.
Untuk yang satu ini, tadi kan kita membahas tentang Peugeot 304. Untuk ini Peugeot 504, cuma alirannya custom. Saya membuat mobil ini agar mobil tua juga dilihat oleh anak-anak milenial sekarang ini. Jadi tidak kalah dengan mobil-mobil yang baru. Jadi mobil ini saya custom dengan pakai velg besar, jok juga jok racing, setir, penampilannya juga saya pendekin. Hampir semuanya saya kasih aksesoris yang mengikuti gaya anak muda pada umumnya. Contoh dari lampu, saya ganti dengan American Style yang asli untuk rally seri Peugeot 504. Untuk jok, saya pasangkan jok Recaro LX Enjoy tahun 1984. Untuk velg, saya pakai ring 17 ukuran 8,5 Antera, merek Antera. Untuk setir saya kasih merek Nardi yang kayu, kelihatan klasik tapi sport. Jadi untuk mobil ini menawarkan untuk yang muda-muda nih, kalau mobil tua itu tetap bisa terlihat indah, nggak kalah dengan mobil-mobil baru. Peugeot untuk yang tadi tuh seri 304. Dengan Peugeot 504 ini bukan tahunnya ya, jadi memang serinya beda. Untuk seri 3 lebih kecil. Kalau seri 5 ini lebih besar ukurannya. Untuk tahun, kalau yang hijau ini diproduksi tahun 1974. Untuk yang putih tadi 304 produksi tahun 1983. Jadi Peugeot 504 ini produksi untuk seri ini cukup lama, dari tahun 1968 sampai 1982. Untuk yang seri 304 dari 1975 sampai 1983. Jadi kalau mau di head to headin memang speknya beda. Untuk seri 3 memang bodinya lebih kecil dibanding seri 5. Penggarapan mobil ini, jadi ini salah satu mobil eksperimen ya. Awalnya dulu kita bangun standar seperti aslinya. Berjalan berapa bulan, saya juga bosen nih. Saya ganti lagi gaya pakai velg racing aja. Akhirnya kenapa nggak sih saya coba ngikutin, saya ngeliat-ngeliat nih banyak anak muda nih mobilnya kok ceper-ceper. Tapi tahunnya muda, kenapa nggak saya aplikasikan di mobil tua saya? Jadi saya rombak abis dengan bodi, karena velgnya cukup lebar, kurang lebar, jadi spakbornya saya potong. Saya bikin agak keluar, wide body untuk depan belakang. Pasangin velg lebih gede, ternyata manis juga nih untuk ngerombak ini mobil. Pengerjaan mobil ini kurang lebih 3 bulan sih dari standar itu menjadi custom seperti ini. Banyak yang diganti, kayak pere saya pakai produksi mobil Jepang karena untuk fitnya menjadi lebih pas. Terus banyak aplikasi dari mobil lain yang dimasukkan ke sini juga sih, gitu loh. Intinya pengerjaan mobil ini tidak terlalu rumit. Jadi untuk teman-teman yang mau ngerubah mobil tua menjadi terlihat kekinian, nggak butuh waktu banyak dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar kok. Saya akan memperkenalkan satu lagi jenis Peugeot. Yang ini namanya Peugeot 505. Ini kakaknya dari yang warna hijau. Yang tadi kan 504, ini ke 505. Ini adiknya bukan kakaknya, ini lebih muda soalnya. Ini ngebuildernya mobil ini ganti bodi. Jadi bodinya yang lama dibuang, kita ganti bodi baru. Istilahnya semua mesin, kabel, semua kita pindahin ke bodi yang baru. Pengerjaannya kurang lebih ini sekitar 4 bulan. Karena cuma tinggal mindahin aja sih sebenarnya. Untuk pengerjaan cat 2 bulan, interiornya minta dikembaliin orisinil, jadi semuanya saya bentuk lagi biar seperti aslinya. Terus
apa namanya, dibikin agak manis dikit nih, minta dipasangin lampu tembak biar kayak kesannya rally look. Ini mobil keluaran tahun 1986 dan otomatis. Dan ini sempat dipakai harian oleh customer saya yang ngebangun di saya ini. Kebetulan manajer brand Pasio sendiri yang punya. Ya untuk pengerjaannya, merakitnya kurang nggak terlalu lama sih nih. Untuk nge-swapnya aja kurang lebih sekitar sebulan setengah, finishingnya setengah bulan. Plus nambah dipasangin lampu ini biar terlihat agak sangar lah intinya. Menjadi lebih enak dilihat, lebih manis, lebih kelihatan muda lah. Terima kasih untuk Sobat Otoholic. Untuk perbincangan kita hari ini kita selesai sampai di sini. Bila mana Sobat Otoholic ingin tukar pikiran atau bertanya-tanya atau mau datang ke sini, bisa lihat di IG kami Markas Cars Builder. Markasnya pakai Z ya, Markas Cars Builder, atau di Ciledug di Perumahan Gria Kencana 1, Blok L nomor 3. Salam Otoholic.